Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Ya, selamat malam ya Kak Yuski. Ya, Silakan buka kamera, Bang. oke. Bentar. Terima kasih Kak Sela. Oke, selamat malam Kak Mika. Gimana? Ya, malam juga ya Kak. Nah, sehat Kak Mika. Puji Tuhan sehat. Ya, saya Muslim Kak. Udah pernah masuk 2 kali, cuman 3 hari sekali. Giliran ini saya ada yang pengen tak tanyain. Masih silakan. pada saat Yesus itu disalibkan itu Kak ya, pas disalib itu bundanya kan ya setelah disalib itu kan Yesus itu kan meninggal ya Kak ya. Terus ibunya Maria ini kan belum meninggal. Pada saat berdoa itu Maria itu doa sama anaknya apa sama Yesus itu sudah tahu kalau oh ini anakku ini Tuhan itu udah tahu nggak Kak? Jadi ketika malaikat menyampaikan kepada Bunda Maria di Lukas 1 ya. Di Lukas 1 ayat 26 sampai 38, malaikat Gabriel menyatakan sama Maria bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah menamai dia Yesus. Nah, arti nama Yesus itu adalah Tuhan penyelamat yang menyelamatkan umat dari dosa. Nah, Maria ini bertanya, bagaimana itu bisa terjadi pada diriku sementara aku belum pernah tidur sama laki-laki, gitu kan? Tetapi malaikat mengatakan, kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang engkau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Nah, ketika itu Maria mengatakan seperti ini, di Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi Maria ini sudah tahu bahwa dia adalah wanita yang terpilih sebagai wadah kedatangan Mesias. Jadi Mesias itu adalah Elohim itu sendiri yang datang ke dunia berkenosis melalui perawan muda yaitu Bunda Maria. Jadi Maria ini udah tahu ya kalau itu nanti anaknya itu apa ya? Bisa dibilang reinkarnasi nggak Kak? Nggak ya? Ya di sini kan sudah diberitahukan kepada Maria. Jadi Maria ini juga ketika Maria mengunjungi sanak saudaranya itu Elizabeth, itu Elizabeth ini mengatakan seperti ini ya kepada Maria. Lukas 1 ayat saya bacakan dulu. Di Lukas 1 ayat 43. Elizabeth mengatakan seperti ini. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Nah, jadi Bunda Maria ini sudah tahu bahwa dia adalah wanita yang terpilih sebagai wadah kedatangan Mesias. Karena yang dikandungnya itu adalah dari Roh Kudus. Makanya Bunda Maria mengatakan apa? Dia adalah wanita yang paling berbahagia di seluruh dunia ini. Di Lukas 1 ayat 46 sampai 50. Pada saat Yesus disalib itu Kak, apa namanya tangisan seorang ibu ada nggak Kak? Seandainya nangis gitu, terus pada saat nangis itu beliau itu Maria itu doanya ya sama Yesus juga gitu, gimana? Kan dia menyaksikan tuh anaknya disalib kayak gitu, terus gimana tuh Kak? Ada nggak yang meriwayatkan Bunda Maria ini nangis, anaknya disalib kan sedih kan, terus udah gitu dia berdoanya itu sama siapa gitu maksudnya? Nggak doa ya? Ketika Tuhan Yesus disalib itu memang Bunda Maria mengikuti penyaliban itu dan pasti dia juga menangis, tetapi tidak dituliskan dalam Alkitab apa doanya karena Alkitab itu menuliskan tentang Tuhan Yesus.
Alkitab itu intinya semua tentang Tuhan Yesus. Oh gitu. Kalau riwayat gini Kak, ada nggak apa namanya tentang kita berdoa gitu, seandainya kita berdoa membayangkan, mohon maaf ya, membayangkan lukisan atau foto Yesus kayak gitu, boleh nggak Kak? Atau mungkin ini asal muasalnya gimana Kak? Waktu di apa namanya di awal-awal mungkin Yesus itu belum disalibkan kayak gitu, belum ada ya? Kayak gambar-gambar lukisan gitu. Itu tahun berapa kira-kira Kak ada kayak lukisan-lukisan kayak gitu? Lukisan gambar Tuhan Yesus. Betul. Ya itu bisa dilukis wajahnya karena menemukan kain kafan, ya kain turin ya, bukan kain kafan, karena yang dililitkan ke tubuh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mati itu dan bangkit pada yang ketiga, itu pakai kain lenan ya, pakai kain lenan. Nah kain lenan atau kain turin itu ditemukan. Jadi orang Kristen itu kan pintar-pintar dan cerdas, banyak para ilmuwan dan juga menerima hadiah Nobel. Makanya para ilmuwan Kristen itu menganalisis atau meneliti kain turin itu sehingga memang bisa digambarlah wajah Tuhan Yesus memang seperti yang ada di gambar-gambar yang kita temukan sekarang ini, yang kita bisa lihat di Google itu. Dan memang itu wajah Tuhan Yesus yang pernah datang ke dunia. Jadi kita boleh ya, ini apa namanya, seandainya ini teman-teman Kristen di mana gitu tiba-tiba doa terus membayangkan seorang laki-laki yang mirip sama Yesus gitu, boleh ya Kak ya? Ya boleh, aku juga kadang membayangkan Tuhan Yesus itu ketika, walaupun saya nggak ada waktu penyaliban itu, saya kadang membayangkan, wah Tuhan Yesus itu begitu besar cintanya buat aku ya, sampai dia disiksa, ya dicambuk gitu ya, memikul salib oleh karena dosa-dosaku. Nah disitulah bisa saya nangis, karena sungguh besar cinta Tuhan Yesus, harusnya saya yang dicambuk karena saya orang berdosa, tetapi Tuhan Yesus memberikan dirinya sebagai saya, sehingga saya selamat. Jadi ketika saya menyanyikan lagu pujian ya saya bisa menangis karena saya membayangkan betapa besar cintanya Tuhan Yesus ya kepada saya ya anaknya yang berdosa ini. Karena kita aja bisa membayangkan orang tua kita yang berkorban untuk kita ya ketika dia bekerja di ladang gitu ya. Untuk supaya kita bisa sekolah. Apalagi membayangkan Tuhan Yesus yang di atas kayu salib dengan darah yang bercucuran untuk menebus saya orang berdosa sehingga saya selamat. Makanya saya bisa menangis gitu. Oke. Saya terharu dengan kebaikan Tuhan Yesus. Ini kan ini ya Kak ya, apa namanya, saya juga nambah ilmu gitu. Kalau di Muslim itu kan kalau saya berdoa itu saya nggak bisa ngebayangin figur makhluk atau apapun gitu, pokoknya Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Tapi kalau itu kan boleh memang ngebayangin. Jadi terus kamu kalau berdoa kepada sesembahanmu, kamu membayangkan apa dong? Ya membayangkan Tuhan saya yang saya tidak bisa melihat karena saya 10 km aja nggak bisa ngelihat gitu aja Kak. Saya nggak tanya kamu bisa melihat atau tidak, tapi kamu membayangkan apa? Aku membayangkan ya ini Kak, karena keterbatasan saya makhluk, saya ngebayangin itu ya pokoknya yang membikin saya gitu aja Kak. Yang membikin kamu apa? Kalau kamu nggak bisa bayangin dia apa? Gini. Kalau istilahnya kamu nggak bisa bayanginnya seperti apa, itu kan deskripsi dari tidak ada. Gini Kak, kalau ini kan aku nggak ada data ya Kak ya. Ini aku mengibaratkan kursi kayak ya. Kursi itu yang bikin kan manusia. Kan kursinya nggak bisa. Iya, tapi iya yang saya tanya, ketika kamu menyembah sesembahanmu, kamu bayangin apa? Aku ngebayangin dia Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak bisa dilihat dengan dengan mata saya nggak kelihatan gitu aja Kak. Ya berarti kan kamu membayangkan yang tidak ada. Ya, semua tahu kok kalau Tuhan itu Maha Kuasa, tapi kamu ngebayangin apa ketika kamu menyembah sesembahanmu? Ya faktor ini Kak, karena aku ngebayangin gitu ya, ngebayangin saya itu malah kecil. Saya membayangin saya sendiri tapi kecil, saya nggak bisa membayangin. Kalau saya ya, kalau saya ya berdoa, jujur ya, saya itu memang sangat rindu dan sangat mencintai Tuhan Yesusku. Jadi itu tadi saya bisa bayangin waktu Tuhan Yesus disalib. Saya bisa bayangin betapa besar pengorbanannya kepada saya sehingga saya menangis terharu. Kemudian saya bisa bayangin dia adalah cahaya terang yang tak terhampiri. Kenapa? Ada ayatnya. Di 1 Timotius 6:16, dia adalah cahaya terang yang tak terhampiri. Jadi saya bayangin wajah Tuhan Yesus bercahaya yang tak terhampiri. Karena ada jelas ayatnya. Nah yang kamu bayangin apa? Ya kayak saya ngebayangin sesuatu
yang tidak bisa saya jangkau gitu aja Kak. Iya, apa yang tidak bisa kau jangkau itu? Selama saya masih di dunia, yang saya bisa lihat langit, ya aku nggak bisa nyembah langit. Aku bisa matahari, aku nggak bisa. Selama yang saya nggak bisa saya lihat, itu berarti itulah yang Maha Kuasa. Gitu aja kan. Iya, yang Maha Kuasa itu kau bayangin apa? Aku nggak, intinya nggak pernah membayangin makhluk gitu aja. Loh, Jadi, saya nggak bilang kamu bayangin makhluk, kamu bayangin Tuhanmu seperti apa? Kan kita kalau fokus nih menyembah gitu. Pasti kan karena kita manusia yang berakal dan berpikir, pasti ke dalam pikiran kita bayangin Tuhan kita seperti apa gitu kan. Dan sesuai dengan kitab suci yang menjelaskan kepada kita. Nah, karena kitab suci saya menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang berkuasa, dia adalah cahaya terang yang tak terhampiri. Ya, saya bayangi cahaya terang yang tak terhampiri itu gitu loh. oh gitu. Cahaya terang yang tak terhampiri, iya itu saya bayangin. Wajah Tuhan Yesus itu cahaya terang tak terhampiri. Kemudian saya bisa bayangin ketika dia disalibkan. Wow, betapa besar pengorbanan Tuhan bagi saya. Saya bayangin cinta kasih yang sangat mulia itu gitu loh. Jadi ada yang kita fokuskan gitu. Kalau kamu fokus kepada bayangan apa? Kalau saya malah bayangan sama nasib saya, ketika saya nanti meninggal itu nggak ada syafaat, nggak ada yang menolong saya selain Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan, saya nggak bisa ngelihat engkau, tapi kau bisa melihat saya, kayak gitu aja. Iya, lalu kamu bayangin Tuhanmu seperti apa? Saya tahu Tuhan itu Maha Kuasa. Semua agama juga bisa klaim Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi kamu bayanginnya kayak apa gitu loh? Aku ngebayangin diri aku sendiri ketika saya tersiksa, kayak gitu-gitu aja Kak. Jadi apa nggak pernah ngebayangin bentuknya seperti apa, karena itu satu, kalau di muslim itu kan, Berarti kamu nggak fokus kepada Tuhanmu dong. Kalau kamu ngebayangin dirimu pada saat kamu menyembah Tuhanmu. ya itu terserah Kakak ya. Kalau saya ini apa namanya, berpasrah diri. Namanya berpasrah diri itu kayak gini Kak. Mau saya diinjek, mau diapain segala macam, sama yang lebih kuasa daripada makhluk, itu aja udah. Ya, itu namanya kamu fokus kepada dirimu. Berarti kamu nggak fokus kepada sesembahanmu. Ya, mungkin seperti itu. Iya, ya, udahlah, silakanlah kalau begitu ya. Iya. jadi, jadi memang kalau saya gini ya Kak ya, saya belajar. Ini kan saya Islam juga belajar Kak. Ini kakek saya kan ngomong di Pantiri ini di Jogja itu kan Katolik. Jadi posisi kami ini kan keluarganya bermacam-macam. Kalau di iman saya gitu Kak ya, kalau dosa terbesar itu kan menyekutukan Tuhan. Dalam artian itu musyrik itu loh Kak. Maksudnya itu menyamakan Tuhan itu sama makhluk, baik yang makhluk mati ataupun makhluk yang hidup gitu. Iya, saya setuju, betul. Memang kita juga nggak boleh menyamakan Tuhan dengan makhluk ya, karena Tuhan itu memang tidak serupa dengan apapun, karena dia maha kudus, maha suci, maha mulia. Nah, kita ini orang berdosa, orang hina dina. Makanya saya sungguh berterima kasih dan bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus, karena dia memberikan kami keselamatan kekal melalui pengorbanan di atas kayu salib, dan sudah terbukti gitu loh. Jadi kita, Tuhannya itu jelas, kita mengenal siapa Tuhan kita gitu loh. Ya, silakan Abang. Ini nggak bisa, di situ ada Al-Quran nggak Kak, bisa dibukain kayak gitu? Aku nggak begitu paham. Kalau Kakak mempelajari di sini, ada kaitannya sama Bapak yang kelamaan tadi itu tentang keturunan Isa tadi Kak, sama keturunan apa namanya, Musa, itu kan berbeda. Sama-sama orang Israel, cuman kan si ini kan nggak ada bapak gitu. Itu nanti di surat Sof itu Kak, di surat Sof itu surah ke 61. Yang maksudnya yang mana, saudaraku? Surah 61. Yang maksudnya yang bagaimana? Yang tadi, yang ketika Bapak tadi kan ngomong, kan itu apa namanya, Isa kan apa namanya, keturunan Israel, tapi kan nasabnya itu keturunannya harus ada ayahnya gitu. Sebenarnya sudah ngomong kalau nggak ada ayahnya di sini, bukan keturunan Israel, kan memang silsilahnya itu kalau orang Israel memang dari bapak, itu diterangkan di surat As-Saff itu kalau nggak salah di Al-Quran di surat ke-61. Begini, kayaknya kamu nggak ngerti maksud saya. Gimana? Jadi gini, tadi kan Bapak itu mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu orang Israel. Nah, kalau dia orang Israel, kenapa di dalam Quranmu disebut Isa putra Maryam? Jadi kan kata-kata ada itu kayak. Iya, putra Maryam. Jadi di belakang namanya itu ada nama ibunya. Nah, sementara di dalam sistem kekerabatan Israel tidak pernah disebutkan seperti itu. Justru itu bertentangan dengan sistem kekerabatannya orang Israel. Karena orang Israel itu sistem patriark, bukan matrilineal. Nah, kalau kita baca di dalam Quranmu itu,
Isa putra Maryam, dari sini kan bisa kita simpulkan dia sistem matrilineal gitu loh. Nah, makanya kamu bisa luruskan itu enggak? Bisa bukan meluruskan, bisa jawab enggak? Kenapa sistem kekerabatannya Isa dengan bangsa Israel itu bertentangan gitu loh. Ini Kak di surat Shaf, sampai buka dulu surat Shaf. Surah ke-61 Kak, Al-Qur'an surah 61 ayat yang ini, ayat yang ke-5, 6, 7 itu di situ kalau saya bisa baca ininya hafal Kak saya Kak. Arabnya saya hafal, cuman terjemahannya kan saya nggak belajar nahwu sorof, jadi aku nggak begitu paham tentang ini. Iya, oke. Yang ini loh, yang bunyinya seperti ini. Wa idh qala Musa liqaumi ya qaumi. Kalau Musa kan pakai kaum. Wa idh qala Musa liqaumi ya qaumi Oke, izin saya bacakan aja ya terjemahannya ya. Oke. Dan dalam kurung ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, nah, wahai kaumku, ya, di situ poinnya kaum, nanti yang di ayat ke-6-nya nanti dia kalau yang Isa itu bukan kaum, nyebut orang Israelnya kayak gitu kan. Ya, bentar dulu saya bacakan dulu ya. Dan dalam kurung ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Maka ketika mereka berpaling dalam kurung dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Dan dalam kurung ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Di sini yang membedakan yang si Musa tadi bentar. pakai kaum. Gimana? Kayaknya kamu nggak ngerti. Makanya di sini aja dia disebut ketika Isa putra Maryam. Nah, kenapa nama Isa ini di belakangnya ada Maryam? Maksud saya, dalam sistem kekerabatan Israel itu udah bertentangan. Orang Israel tidak pernah disebutkan, contoh seperti ini. Isa, Daud, anaknya Daud, putra ibunya gitu. Di belakang namanya itu ada nama ibunya, itu nggak pernah ada gitu. Karena apa? Sistem kekerabatan di Israel itu patriark gitu loh. Dari ayah gitu ya, iya, dari ayah. Nah, kenapa di sini dari ibu gitu loh? Kan bertentangan dengan sistem kekerabatan Israel, ngerti nggak sih? Kenapa sistem kekerabatan di Isa ini bertentangan dengan sistem kekerabatan Israel? Gitu kalau ya, Israel, kalau Isa itu orang Israel, kalau Isa itu orang Israel, ngerti nggak? Oke, ngerti Pak. Terus jadi ada pertanyaan nih, kenapa orang Yahudi terutama orang Israel itu membenci sekali sama Yesus atau Isa ini, kenapa Kak sampai pengen difitnah sampai terus orang Roma membunuh, itu gimana ceritanya? Kok sampai bentar, benci gitu? ketika kamu bilang Yesus atau Isa, berarti kan di sini kamu masih menyamakan Tuhan Yesus dengan Isa ya? Karena dari aku baca Injil itu ya agak mirip, ada anaknya ininya mirip aja semuanya. Miripnya di mana? Miripnya di ini yang melahirkan itu Maria sama Maryam. Yang ini ya mirip semuanya Kak. Agak mirip. Jadi enggak mirip, justru bertentangan. Karena apa? Nabi Isamu kan ibunya Siti Maryam. Siti Maryam ini kan ayahnya kan Imran. Betul ya? Siti Maryam itu saudara perempuan Harun. Dan juga saudaranya Musa. Nah, sedangkan di dalam fakta sejarahnya Israel yang bernama Maryam atau Miriam, saudara perempuan Harun, dan ayah mereka adalah Amram, itu ada di zaman Nabi Musa. Dan Maryamnya orang Israel di zaman Nabi Musa itu, dia tidak pernah melahirkan anak, dia seorang nabi ya. Nah, karena Nabi Isamu itu dia miripnya ibunya itu justru di zaman Nabi Musa. Bukan di zaman abad pertama Bunda Maria yang dipilih Tuhan Yesus sebagai wadah kedatangannya. Di situ aja udah berbeda loh, udah bertentangan loh. Itu gimana coba? Berarti memang berbeda gitu ya. Makanya ya sangat jelas, bukan hanya berbeda, justru bertentangan sekali. Makanya ketika kakek saya itu pernah Kak doa malam mungkin ya, dia ini engkau yang telah udah disalib secara terkutuk gitu, aku kok nggak terima gitu ya, perasaanku kok masa iya Nabi Isa disalib terkutuk gitu loh Kak, aku nggak terimanya di situ sampai detik ini. Terus
Oh, kalau ada orang Kristen berdoa seperti itu, Nabi Isa terkutuk, itu berarti bukan Kristen. Karena Tuhan Yesus mati terkutuk di tiang salib gitu loh Kak. Nah, terus udah gitu, setahu saya aja ya, kalau nabi-nabi di kami ini kan doanya itu semuanya diijabah, dikabulkan. Kenapa kok Nabi Isa pada saat doa, tolonglah saya mau disalibkan, kenapa nggak diselamatkan kayak gitu, kok tetap disalib? Di mana Isa berdoa seperti itu, tolong saya selamatkan saya, di mana? Di dalam kitabmu ya, karena di dalam Alkitab bukan Isa. Karena setiap doanya Nabi itu Kak, kalau di kami itu kan dikabulkan. Kalau memang itu Nabi Isa, tapi kan itu ya. Iya, di mana Nabi Isa ketika mau disalib dia berdoa tolong selamatkan aku, di mana di dalam Quran seperti itu? Aku belum ada datanya Kak. Loh, terus kenapa kamu menyimpulkan sesuatu yang gak ada datanya? Karena 25 nabi yang kami pelajari, yang saya pelajari, yang bukan kami, yang saya pelajari, itu rata-rata doanya dikabulkan. Jadi ketika Nabi Isa di kami ini yang diselamatkan, insya Allah diselamatkan Kak, nggak mungkin disalibkan karena doanya dikabulkan. Dia meminta pertolongan sama Allah, nggak sama Tuhan. Iya, di mana Nabi Isa berkata, tolong selamatkan aku dari penyaliban ini, seperti tadi yang kamu katakan itu. Ya mungkin nanti rekan-rekan Muslim yang lainnya ya, aku nggak tahu itu apa ya. Ini aku sendiri aja. Maksudnya iya, berarti asumsimu aja ya, asumsi aja ya. Asumsi karena kalau Nabi itu rata-rata kan doanya terkabulkan gitu Kak. Gitu. Iya, mohon maaf saudaraku, di sini nggak boleh asumsi, kita harus berdasarkan data dan dalil ya. Terus ini Kak, satu lagi Kak, apa namanya, Yesus itu kan firman yang hidup gitu bisa jadi ya, itu mulai dari kecil, mulai dari remaja sampai umur usia 33 tahun, itu semuanya apa terbentuk, termasuk firman. Kalau di Islam itu kan apa yang dilakukan Nabi kami itu kan hadis yang beliau kan manusia, hanya pesuruh, hanya manusia biasa. Tapi kalau Yesus ini kan Tuhan, jadi mulai dari kecil, remaja sampai dewasa itu memang harus ditiru semuanya masuk di firman apa gimana Kak? Ya, jadi Yesus Kristus adalah sang firman ya. Dia yang berfirman, pemilik firman, pencipta langit dan bumi yang pernah datang ke dunia. Karena firman Tuhan tertulis di Yohanes 1 ayat 10 sampai 11, dialah yang menjadikan dunia, dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi dia datang dengan kuasanya sendiri. Makanya firman Tuhan tertulis di Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, ketika dia datang ke dunia pun, dia bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib, kuasa-kuasa yang sungguh menakjubkan, yaitu membangkitkan Lazarus yang mati membusuk selama 4 hari. Tuhan hanya bersabda, Lazarus bangkit, langsung bangkit. Di Lukas 8, ketika ada anak muda yang mati, Tuhan Yesus hanya bersabda, anak muda bangun, langsung bangkit. Bahkan ketika rasul-rasul pun memberitakan Injil, mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati dalam nama Tuhan Yesus. Karena memang Tuhan Yesus ini, dia Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika datang ke dunia pun, dia bisa menciptakan roti dan ikan untuk dimakan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dia bisa menciptakan mata yang baru bagi yang buta. Nah, tetapi ketika Tuhan Yesus mengaku dia adalah Sang Allah itu sendiri, ya, Tuhan itu sendiri, makanya ahli-ahli Taurat, orang Farisi marah. Mereka menganggap Yesus ini kan cuman manusia, kok dia mengaku Tuhan, itu penghujatan. Maka mereka harus menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus pun disalibkan, dia tetap mati dan bangkit pada yang ketiga. Nah, kebangkitannya inilah yang membawa keselamatan bagi kita, karena ada yang tidak pernah melakukan dosa tapi dihukum mati. Nah, karena Yesus itu kudus, suci, mulia, agung, maka ketika mati dia bangkit. Nah, sehingga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita dibenarkan menurut kebenaran Kristus. Jadi Tuhan Yesus ketika tubuhnya mengalami kematian, dia nggak busuk, dia nggak bau. Karena apa? Tubuhnya itu suci, mulia, agung. Tetapi kalau manusia biasa, kalau mati 2 hari saja sudah bau. Oh gitu. Itu firman Tuhan tertulis di Kisah Para Rasul 13 ayat 36. Raja Daud dan para leluhurnya mati dan membusuk. Kenapa? Karena mereka manusia, makanya mereka cuma nabi. Walaupun para leluhurnya Raja Daud itu nabi-nabi besar ya.
Tapi mereka tetap mati dan membusuk. Karena mereka biarpun hanya nabi, tetap mati membusuk. Tetapi di ayat 37-nya, Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Dia bangkit dari kematian. Kenapa dia bisa bangkit dari kematian? Karena dialah Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa mematahkan kutuk kematian. Makanya kami percaya nanti di hari kiamat ada kebangkitan. Karena Tuhan Yesus telah terbukti mati dan bangkit pada yang ketiga. Nah, kalau Kristus tidak bangkit, 1 Korintus 15-17, maka sia-sialah semua umat manusia ini. Dan saya pun gak akan ada di depan kamu sekarang memberitakan Injil. Saya tidak akan punya agama. Saya tidak mau punya apapun di dunia ini selain Tuhan Yesus. Tapi karena Kristus Tuhan Yesus bangkit, maka kita punya pengharapan. Hari esok ada hidup yang kekal. Maka kita harus bersuka cita. Oke, gini Kak. Kalau ini kan biar apa namanya, biar nambah wawasan saya. Kalau di Islam itu, kalau kita mencontoh apa yang dilakukan Nabi, ini yang saya katakan Nabi ya. Kalau Yesus kan Tuhan, itu berpahala nggak kalau di Kristen? Kalau di Islam tuh saya itu pakai ini kayak pakai cambang kayak gini ya Kak ya. Itu kan mengingatkan kita, oh Nabi juga pakai itu, insya Allah ada pahalanya. Terus pakai jubah itu, insya Allah ada pahalanya karena Nabi memakai. Pada saat Yesus di dunia kayak gitu, itu dicontoh kayak gitu, dapat ini nggak Pak? Dapat pahala nggak kalau di orang Kristen itu? Seandainya, Bang, mohon maaf nih saya mau tanya. Tadi karena mohon maaf ya, karena kamu yang bilang karena nabimu berjambang, tapi kamu bilang gitu kan? Kalian berjambang, dapat pahala. Itu hubungannya bisa dapat pahala bagaimana Bang? Karena banyak juga orang berjenggot tapi dia mencuri, dapat pahala juga. Enggak, gini Kak, apa namanya, kita sambil mengingat figur Nabi kita. Jadi ketika saya pakai siwak kayak sikat gigi kayak itu, saya ingat Nabi melakukan. Ketika saya mau tidur berdoa, oh Nabi melakukan. Apa yang dilakukan Nabi itu insya Allah berpahala. Maksud saya, apakah Yesus itu mencontohkan cara adab tidur, cara doa yang anjuran-anjuran Yesus itu ada enggak? Kalau seandainya ada, itu berpahala apa enggak Kak? Gitu aja. Seandainya ini umat Kristen pakai jubah, tuh pada zamannya dulu kan pakai jubah. Terus sekarang pakai jubah itu ada pahalanya enggak? Kayak kakak yang cantik, Mikana kan cantik banget, luar biasa, glowing dan pakai hijab kayak gitu ya. Itu kan Bunda Maria kayak gitu. Itu berpahala enggak Kak dibandingkan yang enggak pakai gitu loh, maksud aku cuma kayak gitu aja. Jadi gini saudaraku ya, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan hal yang remeh-temeh. Ya, yang mohon maaf murahan gitu ya. Karena kalau Tuhan Yesus mengajari bagaimana caranya tidur, mohon maaf Bang, hewan pun bisa tidur sendiri walaupun dia nggak diajari bagaimana cara tidur. Nah, Alkitab ini Bang, ini rahasia kerajaan surga. Jadi yang dituliskan di situ tentang bagaimana kita bisa mendapatkan keselamatan kekal. Orang mau pakai janggut, dia mau pakai baju 10 berlapis-lapis, dia mau pakai jubah ke Tuhan Yesus pun nggak ada hubungannya dengan keselamatan Bang. Untuk apa dia pakai jubah? Karena Tuhan Yesus dulu pakai jubah ya, dia lalu pakai jubah, tapi kerjanya hanya menggosip, membohong, ya berzina. Nggak ada pahalanya di situ Bang. Tetapi apa yang harus kita contoh dari Tuhan Yesus? Karakternya Bang. Yaitu bahwa kita harus berkarakter Kristus, kudus, suci dan mulia. Gitu ya. Iya, itu yang harus kita contoh Bang. Kalau pakaian janggut nggak ada hubungannya dengan karakter, nggak ada hubungannya dengan keselamatan. Iya, ini cuman ini aja ngelurusin. Kalau di sunah-sunah itu adanya di hadis Kak ya. Kalau yang nggak yang penting banget itu ada di Al-Quran. Kalau apa-apa yang dilakukan Nabi itu semuanya di hadis. Jadi ada hadis berapa ribu kayak gitu ya Kak ya. Di situ hadis semuanya ada yang soheh, ada yang doif juga, itu nanti apa namanya, ada pakarnya sendirilah. Jadi yang intinya aja, kalau yang penting-penting itu ya benar di kitab. Tapi kalau yang apa ya, sifatnya sunnah kayak gitu ya, itu kak seperti orang ngefans gitu loh. Kayak saya ngefans sama Kak Mikana kayak gitu ya, otomatis kan saya menirukan gaya Kak Mikana. Kalau saya kan ngefans sama Nabi saya gitu ya, saya akan ngefans kayak gitu aja loh Kak, seperti itu aja. Mohon maaf Bang, kan Nabi Abang kan banyak istrinya, betul kah? Berarti kalau ngefans Abang juga kan harus banyak istrinya, kan harus mencontoh itunya kan? Kalau saya itu kan ada manualnya Kak, manual manusia kan Al-Quran. Kalau saya manualnya itu
oh boleh nggak kayak gini, aku ngeliat dulu di Al-Quran, oh ternyata maksimal 4 dan itu harus adil. Kayak gitu Kak, itu berat kayak gitu Kak. Jadi yang bisa hanya nabi-nabi, kalau kami manusia biasa kayaknya sih susah, kayak gitu aja ya. Oh Ya gitu. boleh, tapi nggak saklek karena itu kan nabi itu kan lebih dari manusia biasa gitu. Nggak bisa aku melakukan seadil nabi, itu nggak bisa. Cuman Kalau begitu kan berarti yang beliau punya jenggot juga nggak bisa abang contoh juga lah, karena beliau kan nabi, abang kan manusia biasa. hmm, itu kan anu Kak, sunnah yang paling ringan itu kan casing dulu Kak. Casing itu paling mudah. Jadi kalau nanti urusan pikiran, urusan hati itu lebih lebih lagi nanti. Aku contoh yang ringan-ringan dulu. Oh Nabi pakai kayak gini, aku pakai. Oh Nabi kalau kencing, mohon maaf ya beliau duduk, aku ikut. Kayak gitu-gitu aja untuk kesehatan gitu. Kalau Nabi kalau apa namanya tidur itu menghadapnya ke kiblat, kayak gitu-gitu Kak. Ke kanan kayak gitu. Nah, Hal-hal ya silakan aja sih imani ya apa yang menjadi ya, imanmu. Yang ya, jelas memang kalau kita Kristen itu, kalau kita memang benar-benar mencintai Tuhan Yesus sesuai dengan firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, pasti kamu menuruti segala firmanku atau perintah-perintahku, ya. Jadi bukti bahwa kita mencintai Tuhan Yesus, kita harus berkarakter Kristus. Hidupnya harus suci, hidupnya harus kudus, hidupnya harus mulia, nggak boleh menyimpang ke kanan ke kiri, nggak boleh berzina, nggak boleh mencuri, nggak boleh berbuat dosa semena-mena. Itulah yang harus kita lakukan. Itulah anak Tuhan Yesus yang sejati, abang. Ya seperti itu, abangku ya. Gini, satu lagi Kak, kalau di Kristen itu ada pakem-pakem nggak dalam berdoa Kak? Maksudnya apa yang diajarkan Yesus itu doanya seperti ini, apa yang diajarkan kayak gini, apa bebas aja doanya gitu Kak? Apa gimana? Kalau kami kan ada tuh, ini doa apa kayak gitu. Ada yang ngajarin tuh manusia, nabi. Kalau ini kan Yesus Tuhan sendiri. Pernah nggak sih ngajarin kalau berdoa seperti ini loh? Nggak ada ya Kak? Ada sih ajaran Tuhan Yesus ya, kalau kamu berdoa seperti ini, yaitu di Matius 6 ya. Matius 6 apa Matius 9 ya, saya lihat dulu ya. Ya, di Matius 6. Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Nah, bahwa kita harus berdoa, Bapa yang di surga itu, dia adalah kudus, dia adalah Tuhan Yesus ya. Bahwa kita kalau meminta berkat itu, ya seperti ini, kita juga harus mengampuni orang lain. Kita juga harus selalu memuliakan Tuhan Yesus. Nah, sudah ada ajarannya di situ Matius 6 ya. Tetapi di lain itu juga bahwa kita harus selalu berdoa setiap hari, dan apa yang kita lakukan setiap hari itu kita bisa sampaikan kepada Tuhan Yesus. Apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kerinduan hati kita, kita bisa sampaikan kepada Tuhan Yesus melalui ucapan dan nyanyian syukur kita. Itulah iman Kristen, Bang. Karena Tuhan Yesus itu adalah Bapa kita, sahabat kita, juru selamat kita, maka kita bisa curhat, bisa berbicara kepada Tuhan Yesus seperti berbicara kepada Bapa kita yang ada di bumi gitu. Jadi Tuhan Yesus itu Maha Penolong, dia Maha Mendengar. Justru Tuhan Yesus itu senang apabila kita curhat kepadanya. Makanya teman-teman jangan curhat kepada manusia, karena kalau kamu curhat sama manusia, justru kesalahan-kesalahanmu itu atau penderitaanmu itu malah ditertawakan di belakang, malah disebarluaskan kemana-mana. Tetapi kalau kamu curhat kepada Tuhan Yesus, dia akan memberikan kamu pemulihan dan pertolongan. Nah seperti itu saudaraku, kalau kita berdoa kepada Tuhan Yesus, bukan kata-kata yang dihafal seperti ritual-ritual, tetapi apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan, kita curhat sama Tuhan Yesus. Nah seperti itu saudaraku. Oke, ini yang penutupnya ya. Penutupnya. Oh, ada lagi nih, banyak juga pertanyaanmu ya. Ini penutupnya, biar saya tuh sama kakek saya tuh biar akur gitu Kak, biar ada kakek saya yang Katolik di Pantirini di Jogja Kak. Jadi apa namanya ini Kak, Bunda Maria itu kan belum kalau di kami itu sebelum meninggal, seandainya seseorang itu tobat, mungkin mandi tobat atau wudhu terus sholat tobat itu, insya Allah matinya itu mati syahid ya kayak mati ya dalam keadaan beriman. Tapi Bunda Maria ini kan meninggalnya setelah Yesus itu meninggal terus bangkit itu ya. Jadi, ini kira-kira aja ya kakak mungkin bisa jawab ya, terserah. Bunda Maria ini kan belum dibaptis, kira-kira masuk surga enggak Kak?
Dari mana kamu tahu Bunda Maria enggak dibaptis? Emang Oh. ada firman Tuhan tertulis Bunda Maria enggak dibaptis? Belum, aku malah nggak tahu. Aku asumsi aja kalau seandainya ini kan. Tadi kamu kata Bunda Maria itu kemana gitu ya? Begini saudaraku ya, jangankan Bunda Maria, jangankan kita, Bunda Maria aja sudah pasti dia di surga ya. Itulah kenapa Bunda Maria mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamatnya, karena Tuhan Yesus telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar kepadanya. Makanya Bunda Maria mengatakan, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Kenapa Bunda Maria itu adalah wanita yang paling berbahagia? Karena dia wanita yang terpilih untuk menggenapi nubuatan di Kejadian 3:15, Yesaya 7:14. Nah begini Bang, Bunda Maria itu sudah pasti dia di surga. Tetapi ingat, bukan hanya Bunda Maria, kami juga semua umat manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apa janji Tuhan Yesus? Matius 16 ayat 18. Aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan pernah mengalami maut. Dia langsung ke Firdaus. Karena Tuhan Yesus menyatakan, Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup sekalipun ia mati. Karena ketika kami mati, kami langsung ke Firdaus Bang. Langsung ke surga. Itu janji dari Tuhan Yesus, bukan sekedar janji, tapi sudah terbukti melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Makanya itulah Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan Allah yang sejati, yang sudah terbukti memberikan pengampunan, bukan sekedar janji-janji. Ya gitu Abang ya. Oke, terima kasih Abang sudah bertanya. Mudah-mudahan insya Allah nanti masuk lagi lah besok-besok ya. Terima kasih Kak ilmunya Kak. Iya, sama-sama saudaraku. God bless you. Tepuk tangan buat Yaka yang cakep dan manis. Saudara-saudara sekalian, pada video yang barusan kita saksikan bersama-sama ini, ada pertanyaan-pertanyaan tentang apakah Bunda Maria tahu bahwa yang dikandungnya adalah Tuhan. Terus waktu tragedi penyaliban Yesus, Bunda Maria memanjatkan doa kepada siapa? Apakah rupa Yesus itu sama seperti yang digambarkan umat Kristen sekarang ini? Dari semua pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di video ini semuanya sudah kita lihat dan saksikan bersama-sama di mana Mihana menjawab dan menjelaskan secara panjang lebar sesuai dengan iman kekristenan yang dia imani. Silahkan para penonton sendiri yang menilai apakah penjelasan-penjelasan tersebut masuk akal dan sesuai dengan logika kita dan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Lukas 1, lihat perikopnya di ayat 26-38. Lukas pukul 1:43 siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Lukas 1, lihat perikopnya di ayat 46-50. 1 Timotius pukul 6:16 dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginyalah hormat dan kuasa yang kekal.